Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hakimah, NIM 19039 dari Prodi Teknik Industri 2019, kelas B Ilmu Dakwah 2021. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga saya bisa menyelesaikan dan membuat video teks dakwah ini dengan penuh persiapan. Yang kedua, sholawat berserta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat merasakan dunia yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini, yang penuh dengan ilmu yang bermanfaat. Baiklah, pada kesempatan ini saya membawakan pidato dengan judul Kewajiban Beribadah Sholat yang bertemakan fikih ibadah. Baik teman-teman sekalian, untuk sholat sendiri itu dari bahasa Arab yaitu as-sholah, yang artinya itu merujuk kepada beribadah untuk pemeluk agama Islam, yaitu kita umat Islam. Nah, untuk sholat ini sendiri praktiknya kita dituntut untuk mengikuti tata cara yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah sholat yang sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Ankabut surah ke-29 ayat 45, yaitu wa aqimis sholah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, yang artinya dirikanlah sholat karena sholat dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itulah firman Allah di dalam Al-Quran untuk kita sebagai pemeluk Islam, bahwa janji Allah dan perintah Allah untuk kita semua mengerjakan sholat itu telah nyata dan ada di dalam Al-Quran. Baik teman-teman sekalian, jadi sholat di sini diartikan sebagai suatu ibadah yang kita lakukan, yang dimulai dari kita pengucapan doa-doanya, dari kita peragaan, yaitu dari mulai takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam dengan menolehkan kepala ke kiri dan ke kanan. Jadi kesimpulannya teman-teman, bahwasanya sholat di sini merupakan cara kita beribadah, cara kita berkomunikasi, cara kita mendekatkan diri kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sholat di sini kan sudah saya jelaskan bahwasanya sholat itu dimulai dari kita takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam. Nah, selama kita melakukan pergerakan sholat yang dimulai dari takbiratul ihram dengan salam ini, kita telah banyak berzikir, banyak berdoa, banyak meminta kepada Allah. Dari mulai kita mengangkat tangan dengan takbir Allahu Akbar, kita telah memuji Sang Pencipta kita Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana Allah maha besar, Allah maha besar, Allah maha besar. Dan dilanjutkan dengan doa-doa yang penuh dengan pengampunan, yang penuh dengan komunikasi yang sangat indah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi sekiranya di sini marilah kita sama-sama memperbaiki cara sholat kita, cara beribadah kita, cara komunikasi kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan sampai kita meninggalkan sholat. Insya Allah kita akan bisa dengan meneguhkan iman dan harus istiqomah. Nah, selanjutnya di sini sholat ini merupakan cara dan sebagai perantara untuk kita menghubungkan kita kepada Sang Pencipta kita, memperbaiki amal perbuatan kita, memperbaiki derajat hidup kita, bahwasanya sholat ini adalah sebagai tiang agama. Baik, jadi teman-teman, sholat di sini merupakan cara kita menjemput pertolongan Allah, menjemput bantuan dari Allah, yaitu ridha Allah, menjemput rahmat dan nikmat Allah. Begitulah cara kita, yaitu dengan melaksanakan sholat. Nah, sholat di sini itu merupakan hukumnya fardu ain, yang dimana apabila kita tinggalkan, kita akan mendapatkan dosa, dan apabila kita mengerjakannya, kita dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibalas dengan rupa mendapatkan pahala. Nah, maka karena itu
wajib bagi kita semua, sehingga kita dianjurkan untuk mengajarkan anak kita sedari kecil, sedari kecil balita itu kita diajarkan untuk mengajarkan mereka bagaimana tata cara sholat, bagaimana cara beribadah sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang dimana sholat ataupun hal-hal baik yang ditanamkan dari sedari kecil itu akan menjadi kebiasaan ketika kita dewasa nanti sampai kita meninggal dunia, sampai kita ke akhirat, seperti itu. Karena dimana sholat ini merupakan tiang agama yang akan menjadi penopang agama kita, yang apabila kita meninggalkan sholat kita telah merubuhkan tiang agama kita sendiri. Seperti itulah teman-teman. Nah, jadi sholat ini sendiri terdiri dari 5 waktu, yang dimana itu kita melakukan dari sholat subuh yang dilakukan ketika fajar, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Nah, 5 waktu itu harus terus kita kerjakan selama 1 hari, yang dimana artinya kita dalam sehari itu melakukan ibadah sholat hanya 5 kali. Maka teman-teman, marilah kita perbaiki sholat kita. Sholat hanya 5 kali dalam sehari, dan itu hanyalah singkat waktunya. Maka marilah kita menyisihkan waktu kita untuk beribadah, untuk berkomunikasi, untuk meminta ampunan dan berzikir, memuja Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang pencipta kita. Baik teman-teman, jadi selama kita menjaga sholat kita, selama kita melaksanakan sholat, tidak pernah meninggalkan sholat, insya Allah, dan sungguh luar biasa manfaatnya, subhanallah. Di sini dengan kita menjaga sholat kita, mendirikan sholat, tentunya kita telah memperbaiki hubungan kita antara kita dengan Allah, yaitu hablum minallah, hubungan antara manusia dengan penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimana di sini dengan mendirikan sholat, dengan menjaga sholat kita telah bisa memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Dengan begitu kita mampu menjaga diri, mampu menjaga hawa nafsu. Nah, selain itu dengan mendirikan sholat kita juga mampu menjaga kita dari untuk perbuatan yang keji dan mungkar, sehingga kita dengan mendirikan sholat mampu menahan hawa nafsu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT, seperti mabuk-mabukan, berzina, dan lain sebagainya. Bahkan ada rasa untuk takut meninggalkan sholat, karena bahwasanya orang yang meninggalkan sholat itu akan mendapatkan dosa, dan apabila dia melaksanakan sholat dia dijanjikan pahala oleh Allah SWT. Nah, seperti merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ishaq al-Huwairah, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sholatu imaduddin, man aqo maha faqad aqamaddin, wa ma hadamuha faqadaha mahaddin. Yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkan sholat, maka ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan tiang agamanya, yaitu Islam. Nah, jadi teman-teman, itulah perumpamaan bagi kita jika kita meninggalkan ibadah sholat ini, bahwasanya telah diperintahkan juga kepada kita semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kita telah dijanjikan bagi orang yang meninggalkan sholat itu adalah dia telah mendapatkan dosa, dan dia diumpamakan sebagai merobohkan tiang dari agama kita ini. Nah, begitulah teman-teman. Jadi marilah kita sama-sama mendirikan sholat dan menjaga sholat kita sebagai insan, sebagai manusia utusan Allah SWT, sebagai umat manusia, sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itu teman-teman, sholat di sini merupakan kewajiban bagi kita semua untuk mengajarkan kepada sesama umat muslim, untuk mengajarkan anak kita sedari kecil untuk melakukan kebiasaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Nah, selain itu teman-teman, di sini seperti yang sudah saya jelaskan, bahwasanya sholat ini merupakan cara kita berkomunikasi dengan Allah, cara kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah, hablum minallah. Nah, jadi teman-teman, di sini sebagaimana dalam firman Allah, yaitu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, bahwasanya artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Nah, dan itulah teman-teman bentuk dan firman Allah, bahwa Allah sudah berfirman,
Dia tidak menciptakan jin dan manusia agar kita tunduk dan menyembah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pidato dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dan mampu menggerakkan hati teman-teman untuk senantiasa beribadah, terutama menegakkan salat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beribadah kepadanya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.